Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Di sini kami beranggotakan yaitu saya sendiri Anissa Zahra, ada teman saya Siti Aisyah, Sahapuddin dan Muhammad Rizky Mukhtariza. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai linear programming dengan penyelesaian menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode grafik dan yang kedua adalah metode simplex. Linear programming adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan, yaitu bergantung pada sejumlah variabel input dengan memperhatikan berbagai keterbatasan atau kendala dalam sumber daya. Sapranto 1993 mendefinisikan linear programming adalah salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi, maksimal atau minimasi dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimum dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada. Perusahaan konveksi maju membuat yaitu celana dan baju. Produk tersebut harus diproses melalui dua unit produksi, yaitu pemotongan bahan dan penjahitan bahan. Kendala teknis pada fungsi pemotongan bahan mempersyaratkan proses pemotongan bahan hanya memiliki 24 jam kerja. Untuk menghasilkan satu celana dibutuhkan 6 jam kerja pemotongan bahan dan dibutuhkan 3 jam penjahitan sementara. Untuk menghasilkan satu baju dibutuhkan 3 jam kerja pemotongan bahan dan 6 jam kerja penjahitan. Laba tiap celana 80.000 dan tiap baju 60.000. Perusahaan yang bersangkutan harus menentukan kombinasi terbaik celana dan baju yang harus diproduksi dan dijual guna mencapai laba maksimum. Untuk linear programming ada perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Untuk pemotongan celana dan baju memerlukan waktu 6 jam, dan begitu juga dengan penjahitan, celana dan baju memerlukan waktu 3 jam. Dan untuk 90 dan 72 adalah waktu maksimal jam kerja seperti yang tertera pada soal. Selanjutnya adalah pembuatan garis fungsi kendala 1 yaitu 6x ditambah 3y kurang dari sama dengan 90 pada sumbu x dan y, yang mana jika sumbu x sama dengan 0 maka sumbu y sama dengan 30. Dan jika sumbu y sama dengan 0 maka nilai sumbu x adalah sama dengan 15. Hal ini didapat dari perhitungan dengan cara yang telah tertera pada gambar yang ada dalam PowerPoint. Contohnya pada 6x ditambah 3y kurang dari sama dengan 90, jika x sama dengan 0, maka menjadi 6 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 90, tersisa 3y sama dengan 90, karena 6 dikali 0 sama dengan 0, dan nilai y sama dengan 30 karena 90 dibagi 3 sama dengan 30. Kemudian digambarkan dalam grafik, maka hasilnya akan seperti gambar. Untuk mendapatkan hal tersebut, kedua titik pada fungsi kendala dihubungkan, yaitu pada titik pertama sumbu x sama dengan 0 dan sumbu y sama dengan 30, dan yang kedua sumbu y sama dengan 0 dan sumbu x sama dengan 15, dan daerah penyelesaiannya ada di bawah garis kedua titik tersebut karena fungsi penyelesaian ada dikurang dari sama dengan 90. Begitu juga dengan cara penentuan garis kendala 2 atau 3x ditambah 6y kurang dari sama dengan 72 dalam grafik. Setelah itu, daerah penyelesaian yang akan bertemu dalam daerah penyelesaian daerah garis kendala 1 dan kendala 2. Jadi akan terdapat beberapa titik, yaitu yang pertama 0,12, yang kedua 15,0, dan titik 12,6 yang didapat dari hasil metode eliminasi substitusi. Berdasarkan fungsi tujuan yang telah didapat, laba yang paling besar adalah pada titik B, yaitu 12,6, yang artinya laba tersebut akan diperoleh jika perusahaan memproduksi 12 unit celana dan 6 unit baju. Saya di sini akan melanjutkan
pada slide berikut. Untuk tujuan, di sini ada Z sama dengan 8X tambah 6Y berubah fungsi menjadi Z dikurang 8X dikurang 6Y sama dengan 0. Untuk kendala, di sini ada dua kendala, yaitu yang kendala pertama 6X tambah 3Y lebih dari sama dengan 90. Untuk kendala yang kedua, di sini ada 3X tambah 6Y lebih dari sama dengan 72. Penambahan select variable S. Penambahan variabel S ini yaitu ada fungsi tujuan Z, yaitu Z dikurang 8X dikurang 6Y ditambah 0S1 ditambah 0S2 sama dengan 0. Kenapa bisa ada 0S1 dan 0S2 itu digunakan? Yaitu karena langkah pertama ini untuk menambahkan select variable atau waktu yang tak terpakai pada saat proses tersebut. Untuk kendala, di sini ada dua kendala, yaitu kendala yang pertama 6X ditambah 3Y tambah S1 ditambah 0S2 sama dengan 90. Untuk kendala yang kedua, yaitu 3X ditambah 6Y tambah 0S1 tambah S2 sama dengan 72. Jadi X kurang dari sama dengan 0, sedangkan Y kurang dari sama dengan 0. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan penyelesaian metode simplex, yang mana di sini terdapat satu fungsi tujuan, yaitu Z kurang 8X kurang 6Y tambah 0S1 tambah 0S2 sama dengan 0. Dan terdapat dua kendala, yaitu kendala 1 6X tambah 3Y tambah S1 tambah 0S2 sama dengan 90. Kendala 2 yaitu 3X tambah 6Y tambah 0S1 tambah S2 sama dengan 72. Kedua kendala tersebut dimasukkan ke dalam tabel seperti tabel yang di atas. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci, yang mana kolom kunci ini ditentukan yaitu yang mana nilai yang paling terkecil pada tabel di atas. Nilai paling kecil yang pada tabel di atas yaitu negatif 8. Jadi kolom kunci yang terdapat pada tabel awal yaitu terdapat di kolom X. Dan selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci didapatkan dari rasio yang paling terkecil. Untuk mendapatkan nilai rasio yaitu nilai kolom CF dibagi kolom kunci di X. Untuk baris R1 yaitu nilai rasionya, nilai CF-nya 90 dan dibagi kolom X yaitu 6. Jadi 90 dibagi 6 sama dengan 15. 15 itu terdapat rasio R1. Untuk rasio R2 yaitu nilai CF-nya 72 dan kolom kuncinya 3. Jadi 72 dibagi 3 sama dengan 24. 24 adalah rasio untuk R2. R3 rasionya 0. Jadi rasio yang paling kecil terdapat di R1 karena rasionya 15. Selanjutnya kita akan membuat tabel literasi 1 seperti tabel di atas. Pada tabel literasi 1 terdapat beberapa kolom, yaitu kolom row, kolom BF, kolom CF, kolom X, kolom Y, kolom S1, kolom S2 dan rasio. Nah, pada kolom row terdapat R1 petik 1, R2 petik 1, R3 petik 1. Dan pada kolom BF terdapat X, Y, dan Z. Dan di kolom CF, di kolom X, di kolom Y, di kolom S1, di kolom S2 dan rasio nilainya kosong. Untuk mengisi nilai di baris R1 yaitu di kolom CF itu didapatkan dari nilai R1 di tabel awal dibagi kolom kunci di angka 6. Jadi untuk mengisi literasi 1 di baris R1 nilai CF-nya 90 dibagi 6 sama dengan 15. Di kolom X yaitu 6 bagi 6 sama dengan 1. Nilai Y sama dengan 3 dibagi 6 sama dengan 0,5. Nilai S1 1 dibagi 6 sama dengan 0,166. Nilai S2 0 dibagi 6 sama dengan 0. Untuk mengisi nilai R2
2 petik 1 di litera 1 di kolom BF, CF, kolom X, kolom Y, kolom S1, kolom S2. Itu dapatkan dari R2 di tabel awal dikurang kolom kunci di X, nilai kolom kunci di X, dan dikali baris kunci yang terdapat di R1 di tabel litera 1. Jadi untuk mengisi nilai kolom CF di R2, rumusnya yaitu 72 dikurang dalam kurung 3 dikali 15 sama dengan 27. Dan di kolom X 3 dikurang dalam kurung 3 kali 1 sama dengan 0. Dan di kolom Y sama dengan 6 kurang 3 dikali 0,5 sama dengan 4,5. Dan S1 0,5 dan S2 1. Untuk mengisi nilai R3 di kolom, rumusnya sama dengan di nilai baris R2, yaitu nilai di tabel awal di R3 dikurang kolom kunci X pada tabel awal kali baris kunci di tabel literasi 1, yaitu baris kuncinya terdapat di R1 pada tabel literasi 1. Semuanya sudah terdapat nilai kecuali nilai rasio. Untuk mengisi nilai rasio itu rumusnya sama dengan tabel awal. Nilai kolom CF dibagi kolom kunci yaitu di Y. Jadi rasio untuk R1 nilai CF-nya 15 dan kolom kuncinya 0,5. Jadi 15 dibagi 0,5 sama dengan 30. Rasio untuk R2 yaitu 27 dibagi 4,5 sama dengan 6. R2-nya lebih kecil nilai rasionya, jadi baris kunci untuk literasi 2 terdapat di R2 dan kolom kuncinya di literasi 1 terdapat di kolom Y, karena di kolom Y terdapat nilai yang paling kecil yaitu negatif 2. Selanjutnya kita akan membuat tabel literasi 2 seperti yang di atas. Karena pada tabel literasi 1 tadi kolom kuncinya berada di Y dan baris kuncinya berada di R2. Untuk melanjutkan di tabel literasi 2, yaitu yang mana baris kunci di R2 di literasi 1 dibagi dengan kolom kunci yaitu 4,5. Nilai dari pembagian dari R2 di baris kunci bagi 4,5 dimasukkan ke dalam di tabel literasi 2. Jadi nilai R2 petik 2 di literasi 2 nilainya yaitu di kolom CF terdapat nilainya 6 dan di kolom X 0, di kolom Y 1, di kolom S1 negatif 0,11, S2 nilainya 0,22, yang mana nilai tersebut didapatkan dari baris kunci di literasi 1 dibagi kolom kunci 4,5. Untuk mengisi R1 dan R3, rumusnya yaitu nilai R1 di literasi 1 kurang dengan dan dikali kunci Y di literasi 1 dan dikali di baris kunci di R2 di literasi 2. Jadi untuk mengisi R1 nilai CF-nya 15 dikurang dalam kurung 0,5 kali 6 sama dengan 12 dan nilai X yaitu 1 dikurang dalam kurung 0,5 dikali 0 sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 0,5 kurang dalam kurung 0,5 dikali 1 sama dengan 0. Nilai S1 sama dengan 0,166 kurang dalam kurung 0,5 dikali 0,11 sama dengan 0,22. Nilai S2 sama dengan 0 dikurang dalam kurung 0,5 dikali 0,22 sama dengan negatif 0,11. Dan untuk mengisi R3 di kolom BF, CF, di kolom X, di kolom Y, di kolom S1, di kolom S2, yaitu rumusnya hampir sama dengan rumus R1, yaitu nilai R3 di literasi 1 dikurang di dalam kurung nilai kolom kunci Y di literasi 1 dikali di baris
kunci di R2 literasi 2. Nah, jadi untuk mengisi R3 di nilai CF sama dengan 120 dikurang dalam kurung negatif 2 dikali 6 sama dengan 132. Dan nilai X 0 dikurang dalam kurung negatif 2 dikali 0 sama dengan 0. Nilai Y negatif 2 dikurang dalam kurung negatif 2 dikali 1 sama dengan 0. S1 nilai S1 sama dengan 1,33 dikurang dalam kurung negatif 2 dikali 0,11 sama dengan 1,1. Dan nilai S2 yaitu S2 0 dikurang negatif 2 dikali 0,22 tutup kurung sama dengan 0,44. Nah, karena di baris R3 nilainya sudah positif dan tidak ada negatif, penyelesaian metode simplek ini sudah selesai. Dan untuk nilai maksimum terdapat di kolom CF. Karena nilai-nilai pada baris Z literasi 1 sudah non negatif, maka tabel literasi 2 dikatakan selesai dan diperoleh solusi X sama dengan 12, Y sama dengan 6, dan labanya Z sama dengan 132. Jadi total laba keseluruhan yaitu 132 dikali 10.000 yaitu 1.320.000. Kiranya itu yang dapat kami paparkan mengenai kedua metode tersebut. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.